Nikmat apapun itu, insya Allah dengan kita syukuri nikmat tersebut, Allah pasti akan tambah tersebut. Sebaliknya ketika kita tidak mampu menggunakan nikmat itu sesuai dengan petunjuk keinginan sang pemilik, yaitu Allah, maka ingatlah kata Allah, azabku sangat pedih. Masyaallah muslimin rahimahullah, salawat dan salam yang berbanyak kepada ruh kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita bersolawat? Karena wasilah beliau kita ini umatnya bisa membedakan mana yang halal mana yang haram. Kita berada di ilmu yang zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantaslah kita selaku umatnya senantiasa istiqomah untuk menjalankan apa yang telah diajarkan beliau, disampaikan beliau semasa hidupnya. Seterusnya kita perbanyak salawat dan salam dengan niatan semoga kita yang hadir pada hari ini adalah dari umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah rahimahullah, hati berpesan kepada kita semua pada kesempatan yang singkat dan mulia ini, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi Allah. Mudah-mudahan dengan takwa yang kita miliki mampu mengantarkan kita menjadi hamba Allah kepada Rasulullah yang mendapatkan kesenangan, dengan kedamaian, kegembiraan ketika kita berada di atas bumi ini, terlebih lagi ketika kita berada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah rahimahullah, tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-24 bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Mari kita kejar terus kekurangan kita dan ini. Masuk rahimahullah ala tema kita pada kesempatan yang singkat ini di dalam kitab Nashihul Iman karangan Imam An-Nawawi Al-Baghdadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagian ulama juga berpendapat ini adalah perkataan Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Nashihul Iman, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arbatil asya. Tegaknya dunia, kokohnya dunia, berdirinya dunia disebabkan 4 golongan. Istilah lain, 4 pilar utama penopang tegaknya dunia ini. Awal Tuhan kata Rasulullah SAW adalah yang pertama, 4 pilar tegaknya dunia. Syarat tegaknya dunia ini adalah bi'ilmil ulama, masih hidupnya ilmu ulama. Kita tahu bersama perjalanan dunia ini, perjalanan bangsa ini tidak bisa kita pisahkan dari sosok ulama. Ulama digambarkan sebagai lampion, sebagai nur cahaya, sebagai misbah lampu di tengah kegelapan umat. Maka wajar saja Allah memberikan garansi dalam Al-Quran surah Fatir. Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya saja kata Allah, limited edition, terbatas, yang daripada hamba yang sangat takut kepadaku adalah daripada kelompok golongan alim ulama. Rasul juga memberikan garansi al-ulama warasatul anbiya dalam hadisnya. Alim ulama itu pewaris Nabi. Kita kata bersama, ada 2 hari ini pewaris Nabi Muhammad yang berdampingan dengan kita di atas ini. Ada yang kita kenal dengan pewaris darahnya Nabi, pewaris atroh darah dagingnya Nabi, Suriah Nabi, keturunan Nabi, yang kita kenal dengan habaib, para habib, para syarifah, para syahid. Kalau di negeri jiran Malaysia disebut dengan syarif. Kemudian ada pewaris yang kedua, pewaris ilmu Nabi.
tak lain tak bukan adalah Dan ulama. kembali aku nggak mau Oleh karena itu mari kita hidupkan kembali ilmu-ilmu ulama di tengah-tengah umat. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. kan? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Man aradat dunya, kata Rasulullah, siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, jalannya ilmu. Man aradal akhirah, siapa yang pengen akhirat, fa'alaihi bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang pengen kedua-duanya, kata Rasulullah, fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu pengetahuan. Maka orang-orang yang hari ini senantiasa melapangkan langkahnya, menyempatkan dirinya, waktunya untuk menuju majlis-majlis ilmu dalam rangka menambah kualitas ibadah. Rasulullah memberikan garansi dalam sebuah hadis sahih, dikatakan, man salaka thariqan, siapa yang melapangkan jalannya menuju majlis ilmu, thariqan yaltamisu fi ilman, sahadallahu lahu thariqan ila jannah, niscaya Allah nanti akan melapangkan jalannya. Kalau hari ini di masjid yang kita cintai ini ada kajian-kajian taklim seahad atau sejumat sekali, maka hendaknya bisa tambah minimal 2-3 kali. Bahkan ada saya lihat masjid yang tiap malam itu ada kajian-kajian, ada kajian fikih, ada kajian tauhid, ada kajian tafsir, bahkan kajian-kajian lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahli hukama mengatakan at-tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittah sanah. Berpikir sejenak itu lebih baik daripada berzikir selama 60 tahun. Bayangkan itu, berpikir sejenak itu lebih baik daripada beribadah berzikir 60 tahun. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan tentunya kualitas ibadah kita. Sholat yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, apakah betul sesuai dengan ajaran agama Islam? Maka ini tentunya dalam rangka menambah ilmu kita di hadapan Allah. Maka keberadaan ulama itu sebagai salah satu penopang agar dunia ini tetap tegak adanya. Masih rahimahullah. Adapun yang kedua, bi'ada'il umara, penopang tegaknya dunia ini tetap kokoh adalah keadilan para pemimpin. Siapapun pemimpinnya, baik itu yang berada di atas maupun di bawah, baik itu yang hari ini dipercayakan duduk di legislatif, di eksekutif maupun yudikatif, tentunya Allah memberikan isyarat sekaligus ancaman kepada pemimpin-pemimpin yang hari ini diberikan amanah untuk memimpin. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, innallaha ya'muru an tu'addul amanah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kami untuk berlaku amanah. Allah juga mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar berlaku adil dan berbuat baik kepada orang yang telah memberikan amanah kepercayaan kepada. Bahkan dalam surah yang lain Allah juga mengatakan wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu diberikan kepercayaan untuk menghakimi, untuk memimpin di antara manusia, antahkumu bil adl, tegakkanlah hukum itu dengan seadil-adilnya. Bukan hukum itu hari ini kita lihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka ketaatan kita kepada pemimpin yang hari ini diberikan amanah oleh orang-orang yang memilihnya itu dilihat, diukur ketaatan pemimpin kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan para pemimpin-pemimpin kami. Tidak dikatakan Allah wa ati'u ulil amri minkum. Mengapa? Karena diukur ketaatan pemimpin. Kita taat, kita wajib diperintahkan Allah untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin itu sanggup taat
kepada Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Bahkan di dalam kitab Nasuhul Iman